Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu hanya lompat-lompat saat ketemu musuh atau digantangan. Nah, di sini sering terjadi teman-teman semua burung murai batu seperti ini. Nah, ini banyak kasus kalau misalkan burungnya seperti ini. Nah, kasus yang pertama, apakah burung murai batunya ini masih bahan? Nah, kalau misalkan burung murai batunya ini masih bahan, itu dipastikan memang seperti itu. Ini kan namanya burung masih bahan teman-teman semua, belum kondisi, dia belum penyesuaian, dia masih bahan. Nah, otomatis dia akan loncat-loncat. Nah, kalau misalkan burung murai batu yang bahan, jangan kita gantangkan dulu, kita rawat dulu sampai dia mulai-mulai enak baru digantangkan. Yang kedua, apakah burung murai batunya ini masih takut orang? Nah, takut orang ini bisa kita lihat teman-teman semua. Kalau misalkan di rumah dia kita gantungkan, misalnya dia berbunyi, saat kita lihat atau saat kita ada di dekat situ dia tidak mau bunyi, dia langsung diem. Nah, ini burung-burung murai batunya pertandanya masih takut orang. Nah, kalau misalkan burung murai batunya seperti ini kita harus coba rawat supaya dia tidak takut lagi ke orang, supaya dia udah ini ya terbiasa kalau misalkan ada orang. Jadi dia tidak ini lagi ya, tidak bunyinya itu sembunyi-sembunyi lagi. Jadi dia akan enak. Walaupun burung murai batunya giras, yang penting dia tidak takut sama orang. Kalau misalkan ada orang nih, wah dia sudah mulai bunyi. Nah, itu baru bisa kita gantangkan. Jadi kita lakukan treatment supaya dia tidak takut orang lagi. Nah, yang ketiga, apakah burung murai batunya itu takut keramaian? Nah, biasanya terjadi pada burung-burung hutan ya, hutan mau dari Thailand, Filipina atau Vietnam, itu banyak sering terjadi. Jadi burung murai batunya ini karena mentalnya belum terbentuk, dia takut keramaian. Nah, di rumah walaupun dia sudah mulai enak, sudah mulai tidak takut orang, itu kan masih 1-2, kita coba digantangkan. Nah, kalau misalkan dia masih takut orang, itu kan di gantangan itu rame, teman-teman semua rame, ada yang tepuk tangan lah, ada yang teriak-teriak, dia lompat-lompat. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu kita biasakan saja. Sering kita bawa ke keramaian, sering kita bawa ke area gantangan. Jadi nanti akan terbiasa, lama-lama akan terbiasa. Walaupun ke gantangan kita cantolkan aja di tempat lalu lalang orang, dia supaya terbiasa. Nah, nanti lama-kelama itu terbiasa. Nah, ini butuh proses kalau misalkan burung murai batunya supaya tidak takut orang lagi. Yang keempat, burung murai batunya harus birahi dulu. Nah, ditandain birahinya. Burung murai batu ini rata-rata gacor. Kalau misalkan sudah gacor, sudah rajin berbunyi, berarti dia sudah mempunyai birahi. Yang penting dia udah birahi, rajin, nah boleh kita gantangkan. Nah, kalau misalkan masalah nanti ada emosi, ada tenaga, itu kan nanti akan mengikuti teman-teman semua, mengikuti birahi masuk. Kan itu birahi itu ada rawatan penjemuran, ekstra puding dan sebagainya. Nanti otomatis emosi, otomatis tenaganya itu naik juga kalau misalkan dia sudah mempunyai birahi, rajin berbunyi. Nah, kalau udah rajin di rumah, kita lihat di gantangan. Apakah dia sudah rajin belum? Kalau udah rajin di gantangan kita lihat, wah dia udah bunyi-bunyi, boleh kita gantangkan. Nah, tetapi kalau misalkan burung murai batunya di rumah pun belum rajin, belum bunyi, kita gantangkan, itu nanti percuma. Dia kan loncat-loncat saja karena dia belum mempunyai birahi, teman-teman semua. Belum masuk birahinya, dia akan loncat-loncat saja. Mungkin dari awal sampai akhir dia cuma loncat-loncat saja, kan sayang. Kita beli tiket harganya lumayan, mendingan buat beli kopi. Makanya tunggu burung murai batunya rajin berbunyi, dia gacor, baru kita gantangkan. Nah, ini garis besarnya seperti itu. Ada birahi pasti dia rajin. Nah, tetapi ada juga beberapa sedikit burung murai batunya udah mempunyai birahi, emosi, tetapi dia tidak rajin ada.
tetapi sedikit. Nah, yang kelima, nah ini pernah terjadi kepada burung murai batu saya, teman-teman semua. Kasusnya dia sudah mempunyai birahi, sudah mempunyai emosi, tenaganya bagus, dia loncat-loncat di gantangan. Di sini burung murai batu saya kan, ini saya sendiri yang rawat. Nah, jadi waktu itu kandangnya kan saya gantung, saya embunkan. Ada kucing dari atas naik ke atas kandang, dia jatuh. Nah, ini saya bantuin, ini burung murai batunya. Saya bantuin, saya angkatin. Nah, awal-awal dulu stres. Nah, udah enak-enak. Nah, saya gantangkan. Kok cuma loncat-loncat saja? Kenapa sih burung murai batunya ini cuma loncat-loncat saja di gantangan? Ternyata, teman-teman semua, burung murai batunya ini takut kepada saya. Karena saya coba waktu itu, saya gantangkan, dia cuma lompat-lompat saja, dia tidak mau bunyi. Dan teman, kalau misalkan menggantangkan, dia mau bunyi, dia enak. Nah, teman gantangkan dan saya pergi. Jangan dilihat burung murai batunya. Mungkin karena dia takut, teman-teman semua, kepada saya. Jadi, saya kalau misalkan dekat, nih kan ada area lomban, saya dekat misalkan lihat begini, dia loncat-loncat. Tapi kalau saya ke belakang, misalkan pergi, saya intip-intip seperti itu, dia baru mulai enak main enak, teman-teman semua. Nah, seperti itu. Jadi karena dia takut saya, mungkin dia stres ya, karena saya bantuin itu, dikira saya yang itu. Nah, makanya teman-teman semua, dalam memelihara atau merawat burung murai batu, jangan kita kasarin. Karena feeling burung murai batu ini tahu kalau misalkan dia dikasarin, diinin, kalau dia ini, wah, burung murai batunya, wah, pemilik saya ini saya kasar, yang ngasarin saya. Nah, nanti akan seperti itu. Mungkin stres, mungkin dia takut kepada pemiliknya, seperti itu. Jadi, merawat burung murai batu ini kita harus benar-benar hati-hati. Kita harus bangun chemistry-nya antara burung murai batu sama kita. Jangan kita kasarin. Burung murai batu ini kalau misalkan kita kasarin juga, dia ingat, teman-teman semua, siapa yang mengasarinya. Nah, oke teman-teman semua, jadi kalau misalkan burung murai batunya saat ketemu musuh di gantangan itu cuma loncat-loncat saja, kita harus pahami masalah burung murai batunya ini apa. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu masalahnya, baru kita lakukan perawatan sesuai dengan masalah itu. Nah, kalau misalkan kita, oh burungnya seperti ini, tapi kita tidak tahu masalahnya apa, kita rawat ini rawat itu, nanti malah kita pusing sendiri, malah kita tidak akan ketemu settingannya, malah burungnya itu akan rusak, bukan malah akan bagus. Makanya pahami karakternya, pahami masalah burung murai batunya. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan di konten kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa mengasihkan saran, om bahas ini di komen YouTube, itu nanti insya Allah saya bahas kalau misalkan belum saya bahas di konten saya sebelumnya. Dan juga bisa WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi. Dan jangan lupa teman-teman semua, tonton video-video saya sebelumnya dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Dan subscribe, like, dan share jika bermanfaat. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.